Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali dapat datang ke dalam hadirat Tuhan dan membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa agar Roh Kudus menuntun dan membawa kami masuk di dalam rencana Tuhan lebih dalam lagi. Memahami pribadi-Mu lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami dalam sepanjang tahun ini. Ajar kami menyadari bahwa Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarkan kami menyadari bahwa perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang kuat melebihi segala sesuatu di dalam hidup kami. Hamba menyerahkan pemberitaan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hamba menaklukkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba meminta agar Roh Kudus bekerja secara luar biasa pada pagi hari ini, menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu Bapa, dan biarlah Roh Kudus yang akan bekerja dengan luar biasa, memagari tempat ini dengan pasukan malaikat-Mu dan berjaga-jaga di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat luar biasa ya, di minggu terakhir di bulan Maret ini kita kembali dapat bersama-sama berkumpul. Dan biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Tema yang saya bawakan pada hari ini adalah hidup dalam perlindungan Allah. Ya, hidup dalam perlindungan Allah. Ayat ini kalau Bapak Ibu boleh buka dan baca, seluruhnya akan diambil dari Mazmur pasal 91 dan Matius pasal yang keempat ya. Dan kita harus menyadari bahwa hidup dalam perlindungan Allah merupakan kerinduan hati setiap manusia. Mengapa Bapak Ibu? Karena secara sadar ataupun tidak sadar, manusia mengetahui bahwa Allah adalah pribadi tertinggi yang menguasai alam semesta dan seluruh umat manusia. Ini berarti bahwa berada dalam perlindungan Allah adalah hak istimewa yang dapat dimiliki oleh seorang manusia yang menjadi ciptaannya. Keinginan dan kerinduan manusia untuk berada dalam perlindungan Allah sebenarnya tidaklah sebesar keinginan dan kerinduan Allah sendiri. Jadi saudara harus tahu dan pahami ini, bahwa Allah lebih rindu, Tuhan lebih rindu untuk melindungi kita. Lebih rindu supaya kita sebagai orang yang percaya kepadanya berada di dalam perlindungan Allah. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, sejak manusia diciptakan, Allah membuat satu benteng, satu pagar perlindungan yang sebetulnya jika saja tidak diterobos oleh manusia, oleh ketidaktaatan, maka manusia akan hidup di dalam perlindungan Allah yang kuat. Kita akan buka sejenak di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10. Walaupun saya tidak akan meminta Bapak Ibu untuk membacanya bersama-sama, tapi dikatakan seperti ini. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10 mengatakan, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Saudara, konteks di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10 ini berbicara tentang pagar perlindungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Ayub. Ayub menjelaskan, kitab ini menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya tidak ada satu kuasa pun yang dapat menerobos pagar perlindungan Allah. Bayangkan ini. Iblis saja mengatakan dengan jelas mustahil kalau itu dapat terjadi. Tidak mungkin ada kuasa yang dapat mengalahkan dan mengganggu perlindungan Allah. Mungkin kalau saya bahasakan, iblis akan berkata, "Tuhan, jangan bercanda. Mau meledek saya ya? Menghina saya? Tidak mungkin saya dapat mengganggu dan mendatangkan musibah dalam kehidupan orang yang hidup dalam perlindungan Allah." Ini luar biasa bukan Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang tadi ya, Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10 ini, Tuhan sudah membuat pagar sekeliling yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, pada masa kini mungkin Bapak Ibu akan datang sama saya dan mengatakan,
Yang benar aja Bu Lydia, hidup saya tuh penuh masalah. Pergumulan silih berganti. Saya juga kadang sakit terus menerus. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hidup saya seperti ini? Saudara mungkin bertanya. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah hidup saya penuh dengan dosa? Atau mengapa saya hidup tidak penuh dengan berkat? Saya hari ini akan meluruskan Bapak Ibu dua konsep yang paling utama tentang perlindungan Allah. Dan waktu saya pelajari ini, saya sendiri merasa takjub. Akan kekuasaan Allah, kedahsyatan Allah, perlindungan Allah yang diberikan dalam hidup kita. Yang pertama yang perlu kita ketahui, boleh diklik, adalah yang perlu kita pahami tentang perlindungan Allah adalah berkat tidak selalu menjadi ukuran kita hidup dekat dan mengasihi Allah. Saudara, kita mungkin akan berkata, ternyata bukan berkat yang menjadi ukuran dekat dan mengasihi Allah. Jawabannya adalah big yes, ya yang paling besar. Mengapa? Karena berkat sering menjadi trap, jebakan dalam hidup seseorang. Hati-hati nih saudara. Banyak orang berpikir selama mereka diberkati, maka hubungan mereka baik-baik saja dengan Allah. Tetapi hal itu tidak benar. Mengapa? Karena iblis juga dapat memberikan berkat secara jasmani kepada manusia. Saudara ingat di dalam cerita tentang pencobaan Tuhan Yesus. Kita buka yuk bersama-sama di dalam Matius pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi yang pertama yang harus kita luruskan pada pagi hari ini adalah bahwa tidak selalu berkat merupakan ukuran kedekatan kita dengan Tuhan. Yuk kita baca ya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat pertama dan Bapak Ibu Saudara ayat kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan seperti, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat yang ke-6 mengatakan, lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menambang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya pada Dia saja engkau berdoa. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11 ini, ada 3 hal yang dipakai iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan sebetulnya juga menjadi pencobaan utama di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pencobaan yang pertama adalah kehidupan jasmani. Saudara termasuk di dalamnya makanan, pakaian, perlindungan rumah, kenyamanan, keamanan, kebutuhan akan kepuasan. Dalam bagian pertama ini semua pencobaan ini berbicara tentang kebutuhan esensi atau mendasar dalam kehidupan manusia. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini, Yesus ketika diperhadapkan kepada masalah-masalah pencobaan-pencobaan ini, Yesus selalu mengalihkan pandangan iblis gitu ya kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya
Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius pasal yang keempat, ayat keempat dikatakan seperti ini. Di dalam terjemahan bahasa Inggris The Message, it takes more than bread to stay alive. It takes a steady stream of words from God's mouth. Dikatakan diperlukan lebih dari sekedar roti untuk bertahan hidup. Perhatikan ini. Kita tidak hanya butuh roti untuk bertahan hidup. Tapi Yesus mengalihkan pandangannya si iblis yang mengatakan, ayo dong, kamu kan lapar, ubah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus mengatakan apa? Yang sesungguhnya dibutuhkan manusia untuk hidup adalah sebuah aliran perkataan yang mantap, yang terus menerus dari mulut Allah. Saudara, artinya kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 38, kehausan manusia yang sebenarnya, kebutuhan utama manusia yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan dalam hubungannya yang dekat dengan Allah dan mendalam. Knowing Him personally, mengenal Allah secara pribadi. Itulah sebabnya di dalam konteks Yohanes pasal yang ke-7, Yesus tahu bahwa kebutuhan kita, kebutuhan utama manusia bukan sekedar makanan, pakaian, perlindungan atau rumah, kenyamanan, keamanan, atau kebutuhan akan kepuasan. Tetapi ketika kita mengenal Dia secara pribadi dengan dalam. Itulah sebabnya Yesus berseru, barang siapa haus harus datang kepadanya dan minum. Sampai kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, kedekatannya dengan Kristus, kedalamannya hubungannya dengan Allah akan menghasilkan aliran air hidup yang keluar di dalam dirinya. Saudara ingat firman Tuhan yang mungkin saudara bisa cek di online YouTube GSJA. Saya katakan di firman Tuhan 2 minggu yang lalu yang terakhir, bahwa ketika Yusuf memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan, berkat Tuhan itu mengalir di dalam setiap apapun yang Yusuf sentuh. Padahal saudara tahu, Yusuf itu ada di dalam penjara. Dia menjadi seorang budak. Tapi berkat itu mengalir dalam setiap apapun yang dia sentuh dan dia pegang. Apapun yang dia kerjakan. Mengapa? Karena di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38, Yesus mengatakan kalau orang itu percaya, kalau orang itu dekat dengan Allah, dekat dengan Kristus secara pribadi, maka aliran air hidup itu, berkat itu akan mengalir keluar dalam setiap apapun yang dia sentuh dan dia kerjakan. Saudara bayangkan ini. Jadi datanglah kepada Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan berkat secara jasmani, walaupun kita membutuhkan berkat jasmani. Cari dan bangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga dari dalam kita akan mengalir aliran air hidup yang akan menghidupkan kita dan mengalirkan berkat yang kita butuhkan. Berkat yang lahir dari hubungan yang dekat dengan Allah. Yang harus kita pahami adalah bahwa jika Tuhan tahu ketika kita tidak dapat dipercayakan berkat yang melimpah atas hidup kita, maka Tuhan akan mengambil berkat itu dari kita. Mengapa saudara? Karena berkat itu dapat menjadi trap, jebakan untuk kita menjauh dari Tuhan. Diklik. Yang kedua, pencobaan kedua itu adalah mengatasnamakan Tuhan atau firman Tuhan atas setiap semua perbuatan atau keputusan kita. Kalau bicara tentang perlindungan Allah, saudara, sebenarnya kita semua manusia bertanya-tanya, termasuk saya. Apakah perbuatan, keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari adalah keputusan yang baik? Atau lebih dalam lagi, keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah? Saudara, jawaban sebenarnya adalah tidak mudah untuk mengetahuinya.
Mengapa? Karena mungkin mudah untuk memutuskan kita akan memakai baju warna apa, mau makan apa. Tetapi ketika keputusan itu berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan pelayanan, berhubungan dengan masalah yang kita hadapi, berhubungan dengan pergumulan-pergumulan, orang-orang yang kita kasihi dan mempengaruhi masa depan seseorang atau suatu hubungan, maka keputusan atau perbuatan itu bukanlah keputusan atau perbuatan yang mudah. Saudara, mungkin saudara sering mendengar di masa sekarang, ada beberapa hamba Tuhan yang akan berkata dapat mendengar suara Tuhan, dapat mengerti kehendak Tuhan, dapat melihat penglihatan-penglihatan Tuhan. Tapi pada kenyataannya apa yang mereka dengar, catat ini, mereka mengerti dan lihat lebih kepada pernyataan pribadi dan bukan dapat dilakukan dan dapat diterapkan kepada semua kehidupan jemaat. Dan ini harus dapat dipahami dengan jelas oleh setiap orang percaya. Mengapa? Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang yang mengkhususkan hamba-hamba Tuhan tertentu menjadi ahli nujum atau orang pintar yang harus dapat menjawab semua pertanyaan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara ingat di tahun 2012 itu ada seorang peramal terkenal di Indonesia namanya Mama Lauren. Di tahun 2011 tiba-tiba dia ngomong gini, bahwa di tahun 2012 itu dia melihat dunia itu gelap dan gak kelihatan apa-apa. Saya ingat sekali perkataan itu karena itu perkataan yang menggoncangkan iman orang percaya. Mereka bilang bahwa 2012 Tuhan Yesus akan datang. Bahkan Mama Lauren itu aja tahu. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Di tahun 2012 saya ingat sekali karena saya langsung catat di otak saya. Itu Mama Laurennya meninggal. Mengapa gelap? Karena dia gak bisa lihat lagi masa depan. Dia udah dipanggil sama Tuhan duluan. Kadang kita mengkultuskan beberapa hamba Tuhan hanya untuk supaya kita mengikutinya, supaya kita tahu petunjuk tentang Tuhan. Namun hati-hati yang seperti yang tadi saya bilang. Kembali pada kenyataannya, ternyata hamba-hamba Tuhan tidak memiliki semua jawaban yang dipertanyakan. Hamba-hamba Tuhan juga adalah manusia yang bergumul bersama-sama dengan jemaat dalam setiap persoalan yang ada. Hamba-hamba Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa kalau tidak berjaga-jaga. Hamba-hamba Tuhan dapat hidup dalam sifat-sifat keduniawian dan dapat tidak memuliakan Tuhan. Artinya adalah tidak ada seorang manusia pun yang sempurna, termasuk hamba Tuhan dan orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan khusus Tuhan di muka bumi ini. Itulah sebabnya yang harus digarisbawahi adalah jangan kita menjadi orang atau jemaat yang kecewa dengan hamba Tuhan dan kemudian meninggalkan Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat yang dipakai iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Iblis menggunakan ayat yang sama di dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12. Saya akan bandingkan dengan Matius pasal 4 ayat 6. Ini ayat yang sama yang berbicara tentang perlindungan Allah. Iblis akan berkata ini kepada Yesus, karena engkau anak Allah, ayo dong jatuhkan dirimu ke bawah. Show up, tunjukkan dirimu berkuasa dan berada dalam perlindungan Allah. Tunjukkan kepada orang-orang yang sedang melihatmu sehingga mereka akan percaya. Tetapi Yesus berkata, what? Gitu ya. Iblis, apa yang kamu katakan? Dalam terjemahan Inggrisnya saya suka. Don't you dare. Kamu jangan coba-coba. Kurang ajar gitu ya. Kamu hendak mencobai Tuhan. Saya udah ngomong sama anak saya. Semoga saya bagus ngomongnya. Enak saja menggunakan firman Tuhan sebagai dasar untuk pembenaran diri. Enak saja memanggil Allah untuk show up. Menunjukkan siapa diri Yesus sebenarnya. Enak saja kamu mengatasnamakan Tuhan untuk setiap keputusan dan perbuatan yang kamu lakukan untuk pembenaran diri. Gitu ya. Alkitab mencatat, Yesus menjawab iblis dengan mengatakan, jangan kamu berani mencobai Tuhan Allahmu iblis. Saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-7.
ayat 21 sampai 23. Yesus mengatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kita sering mengatasnamakan Tuhan, firman Tuhan atas keputusan dan perbuatan kita. Hati-hati saudara, saya akan berikan beberapa petunjuk, coba diklik. Lalu bagaimana cara kita mengetahui apa yang kita lakukan dan putuskan adalah kehendak Tuhan? Saudara, ada beberapa petunjuk sederhana. Yang pertama adalah lihat apakah semua perbuatan dan keputusan kita bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak. Saudara, setiap keputusan atau perbuatan selalu memiliki dua sisi seperti mata uang. Jadi saya tadi udah rencana bawa mata uang, lupa saudara ya. Mata uang itu ada kiri dan kanan, kepala dan angka. Ya, biasanya ada binatangnya terus ada angkanya. Dan kedua sisi tersebut harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan kasih contoh Bapak Ibu. Robin Hood itu mencuri dari orang kaya untuk memberi makan orang miskin. Sisi yang satu tindakan yang generous, murah hati. Tapi di sisi yang lain adalah suatu tindakan yang melanggar firman Tuhan dan melanggar hukum. Ini berarti dapat dikatakan perbuatan atau keputusan Robin Hood untuk melakukan hal ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin sesuai dengan situasi pada saat itu. Karena kalau hanya satu sisi yang sesuai dengan firman Tuhan, lihat ke dalam diri dan hati kita. Cek motivasi kita. Coba berdoa, saya tulis huruf besar, dengan tulus hati kepada Tuhan. Minta pendapat kepada beberapa orang rohani. Di dalamnya bisa saja hamba Tuhan, orang tua, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan dan diketahui sesuai dengan firman Tuhan. Carilah orang yang rohani, yang bijaksana, berpengalaman, tidak bocor mulut dan juga dapat dipercaya. Amsal mengatakan ketika kita meminta pendapat atau nasihat kepada orang yang tepat, kita akan selamat, rencana kita akan terlaksana, dan kita akan beroleh kemenangan. Jadi petunjuk pertama, bagaimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan, adalah lihat semua perbuatan dan keputusan kita. Semua sisinya, depan dan belakangnya, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak bisa cuma satu sisi saja. Harus dua-duanya. Karena kalau ada dua sisi yang berbeda, saudara harus cek motivasi dan berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Minta beberapa pendapat dari orang-orang yang rohani. Yang kedua, jangan ngotot. Kalau kita mau tahu itu kehendak Tuhan atau tidak, jangan ngotot atas perbuatan atau keputusan kita. Jangan-jangan sebenarnya perbuatan atau keputusan kita adalah kehendak diri yang diselubungi dengan pembenaran dari firman Tuhan. Amsal mengatakan jangan karena sangkaan kita, pikiran kita, ternyata jalan yang kita tempuh malah akan membawa kita kepada maut. Itu ayatnya banyak saudara, di dalam Amsal pasal 12 ayat 15, Amsal 14 ayat 12, Amsal 16 ayat 25, Amsal 21 ayat 2. Ini saya pikir tadi cuma satu ayat, tapi waktu saya cari di Amsal itu ada 4 ayat yang mengatakan hati-hati, jangan ngotot atas perbuatan atau keputusan kita. Saya katakan ini, banyak orang yang hidup menanggung akibat dari perbuatannya sendiri, keputusannya sendiri, tetapi mempersalahkan Allah karena tidak memberikan perlindungan yang diinginkannya. Jadi kita harus luruskan pemikiran kita hari ini. Yang ketiga, jangan kita merasa atau berpikir hidup kita ketika sedang dalam masalah atau pergumulan, jangan cepat-cepat, catat ini, minta Tuhan melepaskan kita dari masalah atau pergumulan tersebut. Ini berat. Kita sehingga mencari jalan yang instan sebagai jawaban atas pergumulan atau masalah kita.
Lebih banyak jawaban pergumulan atau masalah kita adalah satu proses yang panjang untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, lebih rendah hati, penuh kepercayaan kepada Tuhan, dan catat ini, lebih tangguh daripada sebelumnya. Amsal 24 ayat 16 mengatakan 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tujuan Tuhan membentuk kehidupan kita ketika kita ada dalam masalah dan pergumulan adalah supaya kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Tujuan kita ini juga seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak selalu menginginkan jawaban dan jalan keluar yang instan, Bapak Ibu. Jangan berpikir, ingat ini, Tuhan tidak sanggup melakukan mujizat yang kita butuhkan. Tetapi percayalah, mujizat terbesar yang pernah terjadi dalam kehidupan seorang manusia adalah ketika ia percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Berubah dari hidup yang menuju kepada kematian menjadi hidup yang kekal di dalam Kristus dan mengalami pembaharuan di dalam diri kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, saya harus lanjut. Pencobaan yang ketiga yang selalu datang adalah kekayaan dunia dan kekuasaan. Kekayaan dan kekuasaan selalu menyilaukan mata jasmani kita. Dalam pencobaan Tuhan Yesus yang ketiga, iblis menunjukkan kepada Tuhan Yesus bahwa semua kerajaan dunia dengan kemegahannya ada di dalam kekuasaannya. Bayangkan ini. Catat ini, semua kerajaan dunia dan kemegahannya ada di dalam kuasanya. Cobaan ini selalu ditawarkan kepada kita. Mengapa? Karena iblis berusaha menggoyahkan. Seperti Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yesus bahkan tidak menyangkal bahwa keberadaan harta kita akan menyilaukan mata rohani kita dan membuat mata rohani dan jasmani kita menjadi buta. Perbandingan ini sebetulnya diberikan di dalam ayat sebelumnya. Padahal Yesus mengatakan cari dahulu kerajaan Allah. Kenapa? Karena harta yang sebenarnya yang ada di dalam surga tidak akan pernah rusak. Tidak akan pernah layu. Tidak akan pernah habis dimakan ngengat dan karat. Tetapi tetap saja mata manusia kita tidak dapat tertuju 100% kepada surga dan kepada Tuhan Yesus. Saya tulis di sini, harta dan kekuasaan dunia terlalu indah, terlalu menyilaukan, terlalu menggiurkan. Iblis aja mengatakan kepada Tuhan di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 9. Banyak orang hidup takut akan Allah hanya untuk mendapatkan segala yang dimilikinya. Bayangkan ini. Dan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Banyak orang menjadikan Allah tidak lebih dari alat untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan. Bukankah ini sangat menyedihkan? Walaupun kita seharusnya tahu ini sangat salah dan berdosa, memperalat Allah hanya untuk mendatangkan keuntungan diri. Tapi saudara, di sisi yang lain, kita harus menyadari bahwa karena manusia yang berdosa dan dunia yang berdosa ini dalam kekuasaan iblis, kita seharusnya hidup dengan berhati-hati. Mengapa? Karena jangan-jangan kehidupan kita yang nyaman dan penuh dengan kelimpahan berkat jasmani akan membuat hati kita terikat kepada dunia yang berdosa ini. Waspadalah agar kita jangan melupakan Tuhan ketika kita bekerja keras mencari nafkah. Berhati-hatilah agar kita jangan menjadi sombong dan angkuh ketika kita sudah dilimpahi kekayaan dan kekuasaan. Jangan sampai kita menganggap kita menyembah Tuhan Yesus, padahal sebenarnya hati kita ada di dalam dunia dan segala harta kekayaan yang ada di dalamnya. Saudara, saya mau lanjut dengan cepat. Yang kedua yang perlu diluruskan, yang dipahami, adalah dibutuhkan ketaatan dan kepercayaan agar kita dapat hidup dalam perlindungan Allah. Saudara,
Perlindungan Allah berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kekuatan, otoritas yang mutlak di dalam pribadi Allah. Lihat ini, yang mampu memulihkan dan melindungi manusia yang berada di dalam lingkupan perlindungan Allah. Tapi saudara tahu, saudara dan saya harus menyadari, perlindungan Allah, catat ini, berbicara tentang wilayah, tentang otoritas, tentang batas-batas yang tidak bisa kita lewati. Hati-hati. Dan batas-batas di mana kita dapat hidup di dalamnya. Dalam cerita tentang Ayub, Allah memberikan batas-batas perlindungan kepada Ayub melalui pagar sekeliling, atas dia, rumah, segala yang dimilikinya. Ditambah Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya. Ditambah apa yang dimilikinya semakin banyak. Mengapa saudara? Karena perlindungan Allah bicara tentang batas. Perlindungan Allah bicara tentang wilayah kekuasaan. Perlindungan Allah bicara tentang otoritas dalam satu tempat, satu lingkungan. Batas berbicara tentang hak dan wewenang, kekuasaan satu negara, satu kerajaan atau pribadi. Saudara tahu mengapa rumah kita itu diberi tembok? Mengapa halaman kita diberi pagar? Agar orang lain tahu bahwa rumah dan halaman itu menjadi hak dan milik kita. Dan kita berhak melarang orang lain untuk masuk. Kita berhak untuk melarang orang lain tidak berada dalam halaman atau rumah kita. Dan jika mereka melanggar, mereka akan melanggar hukum batas kepemilikan. Kita dapat memanggil aparat keamanan untuk menangkap orang yang melanggarnya. Kenapa ini saudara? Ini berlaku di dalam perlindungan Allah. Saudara, kalau kita mau hidup dalam perlindungan Allah, seharusnya kita masuk. Kita ada dalam batas-batas yang diberikan Allah untuk dapat melindungi kita. Dan untuk berada dalam batas tersebut, kita diharuskan untuk taat. Tapi kesulitan kita terbesar dalam mengikut Tuhan adalah hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Kita selalu punya alasan untuk tidak taat. Selalu punya alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Selalu punya alasan untuk menyerah. Selalu punya alasan dengan mengatakan bahwa kita tidak tahu. Saudara, tapi perlindungan, tadi yang saya katakan, berbicara tentang satu ruang lingkup. Saudara harus tahu, banyak orang mengira ketika mereka tidak taat dan melanggar batas yang diberikan Allah dalam hidup mereka, maka mereka seharusnya dilindungi. Siapa yang bilang? Tahukah kita, saudara dan saya, kita adalah warga negara surga. Tetapi catat ini, yang tinggal di dalam dunia. Saya akan kasih contoh tentang gedung kedutaan besar. Saya udah tanya sama anak saya. Jadi karena saya takut salah. Kenapa? Kalau saudara masuk ke dalam satu lingkungan kedutaan besar, mulai dari batas halamannya, mungkin parkirannya, bahkan batas-batas yang ada. Saudara, ketika kita masuk ke dalam satu gedung kedutaan besar, kita akan masuk ke dalam otoritas perlindungan negara tersebut. Kalau saya dikejar-kejar, dan saya warga negara Australia, contoh, saya cuma tinggal lari kemana? Ke kedutaan besar negara Australia. Supaya apa? Supaya hukum Indonesia tidak dapat menjamah dan menyentuh saya. Itu namanya perlindungan. Konsep orang Kristen selama ini, dia menganggap kalau saya pergi ke gereja, tapi saya tetap hidupnya gak takut sama hukum Tuhan, saya hidup seenaknya, saya ambil keputusan seenaknya, perbuatan saya seenaknya, Tuhan seharusnya bisa melindungi kita. Salah Bapak Ibu. Karena kita adalah warga negara surga. Harusnya kita tunduk dan taat kepada hukum negara surga. Tapi catat ini, kita masih tinggal di dalam dunia.
Saudara tahu bagaimana caranya agar kita ada di dalam lingkungan perlindungan Allah. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2, 4 dan 9. Persyaratan untuk berada dalam perlindungan Allah adalah duduk, lihat ini. Bermalam, artinya tinggal, stay di situ. Menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Allah harus menjadi tempat perteduhan kita. Kita harus berada dalam otoritas Tuhan yang mutlak. Kita harus menjadi warga negara surga. Supaya apa? Supaya kita akhirnya dilindungi oleh pemerintahan surgawi. Saya berharap saudara mengerti ini. Banyak orang menganggap yang tadi saya katakan, dia bisa lakukan apapun, tapi dia bisa tuntut perlindungan Allah. Gak bisa. Mengapa? Karena dikatakan Tuhan itu adalah tempat. Itu bicara tentang otoritas. Bicara tentang wilayah. Bicara tentang power. Kekuasaan. Seperti Tuhan ngomong, kalau kamu berani langgar batas aku, kamu akan mati. Tapi kalau kita yang sengaja keluar, kita yang sengaja tidak taat, kita yang sengaja melanggar firman Tuhan, maaf Bapak Ibu Saudara, kita harus menanggung akibat dari pelanggaran kita. Mengapa? Karena kita dengan sengaja keluar dari batas yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara, contohnya itu ada beberapa saudara, tapi saya akan kasih dulu satu. Pada waktu bangsa Israel berada di tanah Mesir, Allah melindungi tanahnya orang Israel dikatakan. Ketika Tuhan menurunkan, tapi ketika Tuhan menurunkan Mesir dengan ke-10 tulah yang ada. Kitab Keluaran mencatat bahwa Allah membuat satu perbedaan yang jelas. Di dalam tulah yang ke-10, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan darah anak domba pada ambang batas pintu mereka, supaya tulah ke-10 yaitu anak sulung mati tidak terjadi dalam rumah mereka. Darah anak domba, catat ini, menjadi batas perlindungan bagi bangsa Israel agar anak sulung mereka tidak mati. Bagaimana seandainya kalau orang Mesir yang melakukannya sama? Kalau orang Mesir yang melakukannya, dia potong anak domba, darahnya dikasih di palang pintu daripada rumah mereka, maka dikatakan anak sulung mereka tidak akan mengalami kematian. Tapi sebaliknya, jika bangsa Israel yang bilang, selama ini juga Tuhan melindungi saya, kali ini juga saya nggak mau melakukan apa-apa, maka akibatnya anak sulung mereka akan tetap mengalami kematian. Saudara lihat ya, ini jelas sekali dalam perlindungan Allah. Apa yang kita dapatkan? Baca di dalam Mazmur pasal 91 nanti. Apa yang harus kita lakukan? Saudara harus tunduk dan taat. Melekat kepada Tuhan. Mengenal namanya. Mengenal pribadinya. Menjadikan Tuhan penguasa atas hidup kita. Tuhan atas hidup kita. Tuhan, the Lord. Waktu kita berseru, harus dengan penuh rasa hormat. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memiliki otoritas perlindungan atas hidup kita. Saudara, saya akan akhiri dengan satu cerita tentang istri Abraham, namanya Sarah. Saudara kalau tahu cerita ini, Sarah itu 2 kali hampir menjadi istri orang lain. Kenapa? Karena suaminya Abraham dengan sengaja ngomong kepada semua orang, ngomong kepada Raja Mesir, ngomong kepada Raja Abimelek, gitu, yang ketemu sama dia, bahwa istrinya ini bukan istri. Ini saudara saya. Benar gak? Benar. Tapi tidak 100% benar. Hati-hati nih. Lihat, ada 2 mata sisi. Waktu Abraham bilang, Sarah ini saudara saya, benar. Tapi dia lupa ngasih tahu juga bahwa dia adalah istrinya. Saudara tahu, Sarah itu cantik banget. Mana ada raja jatuh cinta sama oma-oma umurnya 50 tahun lebih, 60 tahun, 70 tahun.
Tapi mungkin Sarah itu dikaruniai sama Tuhan. Katanya ya, awet muda gitu ya. Jadi cantik terus. Jadi si wanita ini, si Sarah ini dibawa masuk sama Raja Abimelek dan juga Raja Mesir. Saudara tahu di dalam istana Raja Mesir dan Raja Abimelek, dia hampir dijadikan istri yang kesekian. Tapi tangan Tuhan itu melindungi Sarah. Saudara tahu apa yang dilakukan Sarah? Ibrani mencatat bahwa dia, dan Galatia juga mencatat bahwa dia memanggil Abraham itu sebagai tuannya. Saudara, ketika manusia tidak dapat melindungi kita lagi, ketika manusia tidak lagi dapat memberikan apa yang seharusnya menjadi hak kita, tapi ketika Sarah itu meletakkan, dia taat, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak, saudara. Alkitab mencatat, selama Sarah ada di dua negara itu, semua wanita yang ada di situ menjadi mandul. Untuk mengetahui seorang mandul, itu nggak cuma 6 bulan, saudara. Nggak cuma setahun. Saya mikir-mikir, berapa lama Sarah itu berada di dalam istana? Nggak ada yang tahu, karena Alkitab tidak mencatat. Tapi selama itu, pagar perlindungan Tuhan melindungi Sarah. Saudara, kadang orang akan melakukan hal yang tidak adil kepada kita. Tapi Alkitab memberitahu kita bahwa seharusnya apapun yang terjadi, kita tetap taat. Keputusan dan perbuatan kita tidak boleh menjadi dua sisi yang berbeda. Dia harus menjadi satu sisi mata uang yang sama. Mutlak. Kenapa? Karena kita sedang mengatakan, saya berada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara harus jujur. Waktu saya pelajari ini, saya takjub sama Tuhan. Betapa Tuhan merindukan kita ada di dalam perlindungannya. Apakah saudara nggak rindu jadi sama seperti Yusuf? Menyentuh apapun, itu berkat mengalir dalam semua apapun yang dia sentuh dan kerjakan. Apa saudara nggak mau jadi seperti Ayub? Tuhan mengatakan pagar perlindungan tuh begitu kuat sampai iblis saja ngomong, bercanda nih Tuhan. Ngejekin saya, dia suruh saya ganggu-ganggu Ayub padahal saya nggak bisa sentuh Ayub. Atau saudara, apakah saudara tidak mau seperti Sarah? Ketika hak saudara tidak diberikan oleh orang, Tuhan yang membela hakmu. Kita berdiri yuk sama-sama yuk. Kita datang kepada Tuhan. Hiduplah dalam perlindungan Allah. Hiduplah dalam perlindungan Allah. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini yang walau ku harus berjalan. Semoga refnya yang itu, ku sembah kau Allahku ya. Karena saya lupa lagunya. Walau ku harus berjalan, ku sembah kau Allah. Ya, itu mah Yesusku berjalan. Yesus juru selamatku yang ku sembah kau Allahku. Ya itu refnya itu, saya maunya itu. Lagu apa itu kok? Saya lupa. Hanya engkau juru selamatku. Terima kasih, Cik. Bapak Ibu, Tuhan lebih rindu untuk melindungi kita. Dia lebih rindu untuk memberkati kita. Dia lebih rindu untuk memberikan perlindungan yang nyata. Tapi sama seperti firman Tuhan hari ini. Catat ini, jangan jadikan berkat sebagai patokan kau dekat atau tidak dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara harus dengan sukarela masuk ke dalam tempat perlindungannya Tuhan. Masuk dalam batas-batas yang Tuhan berikan. Karena di sana otoritas, kekuasaan, kekuatan Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Walau saudara berjalan dalam lembah yang kelam,
Walau ada banyak hal yang mungkin di luar dari prediksi kita, tapi Alkitab mengatakan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Janjinya terlalu nyata. Kita nyanyikan refnya sekali lagi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau kau mau sama seperti Yusuf, kau mau sama seperti Ayub, kau mau sama seperti Sarah, datang sama Tuhan dan ngomong, Tuhan, Engkau juru selamat apapun yang terjadi. Haleluya. Ku sembah Kau Allah. Angkat tanganmu dan hatimu. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di. Angkat tanganmu dan katakan, ku sembah Kau Allahku. Haleluya. Ku sembah Kau Haleluya. Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Masuk di dalam tempat perlindungannya Allah. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau Allahku. Haleluya. Kami angkat hati kami. Yesus, biarkan Dia menjamah hidupmu. Kita mengalir kuasa-Mu dari tempat hati kami. Hamba berhenti berbicara Tuhan. Tapi lihat pagi hari ini, anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya dengan sepenuh hatinya di hadapan-Mu. Bapa, ketika mereka rindu menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan mereka, Bapa, biarlah ini menjadi pernyataan kami di hadapan. Engkau juru selamat kami. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang melindungi
melindungi setiap langkah hidup kami. Dan hari ini kami mau belajar untuk tunduk dan taat kepadamu. Kami mau masuk di dalam batas-batas otoritas daripada kerajaan Allah. Hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Jangan biarkan hidup kami memiliki dua mata sisi uang, Tuhan. Tapi biarkan setiap sisi dari apa yang kami putuskan dan lakukan akan memuliakan Tuhan. Hamba berhenti berbicara, Bapak. Masukkan seluruh jemaat-Mu. Mereka-mereka yang mengangkat tangannya di hadapan. Mereka akan hidup sama seperti Yusuf. Setiap apapun yang dijumpai oleh tangan mereka dan dikerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan mengalami sama seperti Ayub. Mereka akan hidup di dalam pagar perlindungan Tuhan atas seluruh hidup, keluarga, atas seluruh harta benda dan apa yang mereka miliki. Mereka juga akan menjadi sama seperti Sarah. Ketika hak mereka tidak diindahkan oleh orang, maka Tuhanlah yang akan membela mereka. Hamba menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan. Tuhan, Kau akan terus dipermuliakan dan ditinggikan. Ajar kami mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Dan biarlah Tuhan yang akan terus bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.